Bismillahirrahmanirrahim, masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra JIC. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang selalu berbahagia, dan tentunya selalu bersyukur atas segala rahmat, nikmat, anugerah, dan tentunya kasih sayang serta cinta dari Allah untuk kita semua, sehingga pada hari ini dapat berjumpa kembali di hari Rabu 15 Desember 2021, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga Rasulullah, sahabat, sahabiat, dan tentunya kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan insya Allah selalu istiqomah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Dan untuk mitra JIC, langsung saja sudah hadir Bunda Fatia di studio Radio JIC, dan seperti biasa Bunda hari ini pasti akan memberikan satu tema yang menarik untuk mitra JIC dapat ikuti, dan izinkan Zuma menyapa Bunda terlebih dahulu, mitra. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bunda gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau sudah sampai di tempat ini, insya Allah sehat. Mudah-mudahan tetap Amin. juga afiat. Amin. Kak Zoma juga Amin. sehat. Sehat alhamdulillah. Keluarga Bunda juga. Alhamdulillah. Baik Bunda, seperti biasa selanjutnya Bunda akan langsung menyapa mitra. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbad dar. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi menjelang siang ini kita kembali bisa bertatap muka walaupun lewat layar ya, di depan masing-masing gitu. Kita dapat bermuajahah walaupun tidak harus secara fisik kita berhadapan di dalam kajian ilmu ini. Semoga Allah tetap memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan. Ketika kita menjadi seorang pemuda, seorang pemudi, atau ibu-ibu atau bapak-bapak masih muda, kita punya semangat yang luar biasa sehingga kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang sukses, yang sehat dan afiat. Bagi kita yang sudah mulai usia ya, semoga Allah tetap memberikan keafiatan, kesehatan, tetap istiqomah di dalam menjalankan kehidupan kita, rutinitas kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek mungkin ya, sebagai seorang kakek, dan tetap menjalankan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah. Sejatinya sebagai seorang hamba atau makhluk yang tetap harus mengikatkan ikatan tali yang kuat keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dari keimanan itulah mitra kita semuanya, kita akan mendapatkan kekuatan, mempunyai daya tahan dan daya juang yang luar biasa, yang tidak pernah menyerah ya, tidak pernah menyerah dalam situasi apapun, tidak akan pernah sombong dan angkuh dalam situasi apapun. Semua selalu dalam keadaan ummatan wasatan, umat yang pertengahan, umat yang selalu menjadikan visi misi hidupnya selalu ingin mencari ridha Allah, selalu ingin membuktikan di hadapan Allah
mengamalkan akidahnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan walaupun ini sudah mulai musim hujan ya Kak Zoma ya. Iya betul Bunda. Kita tetap selalu menjaga kesehatan. Alhamdulillah. Yang sehat, mudah-mudahan tetap Allah berikan kesehatan dengan menjaga yang benar, yang baik. Amin. Ketika sakit, keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang kita cintai, semoga berikan Allah kesehatan ya, cepat sembuh. Yang ada di rumah sakit semoga cepat sembuh dan bisa kumpul dengan keluarganya. Amin. Gitu Kak Zuma. Baik Bunda. Iya. Tentunya ini menjadi doa di awal siaran kali ini ya Bun ya, Iya. kepada kita semua. Yang namanya kehidupan pasti kita mengalami pasang dan surutnya ya Bun ya. Kadang kita menemukan kebahagiaan yang bahagia sekali, tapi kadang kita juga mendapatkan sebuah ujian dan cobaan yang tentunya ini pasti Allah berikan tidak melebihi batas kemampuan seorang hambanya ya Bun ya. Betul. Dan tentu Bun, kita mungkin melihat akhir-akhir ini banyak sekali musibah yang terjadi di negeri kita, mulai dari letusan Gunung Semeru, kemudian juga kemarin baru banget gempa di NTT ya Bun ya, kalau nggak salah 7,4 skala Richter. Ini menjadi sebuah muhasabah dan tentunya menjadi sebuah hal yang harus kita semangati saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Nah, berkaitan dengan tema ya Bun ya hari ini, yaitu bagaimana tangguh dan mampu menghadapi musibah ketika datang gitu Bun. Apa yang harus kita dapat lakukan? Iya, kita harus meyakini, atau kita mungkin bisa mengingat lagi kajian kita sebelumnya ya, bahwa kita tidak akan pernah berubah keyakinan kita dan pandangan kita tentang hidup kita di dunia. Betul Bun. Karena dunia ini adalah dunia yang rendah, dunia yang fana, dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Karena fananya itulah maka di situ berbagai macam problematika, bermacam kesedihan, kesenangan itu silih berganti. Seperti cuaca gitu kan. Hari ini cuaca udah mulai teduh lagi. Gitu teduh. Kemarin-kemarin kita sampai khawatir ya, hujan lebat, takut genteng pada merutul, terbang banjir. Semua cuaca itu alam ini pun juga menjadi satu pembuktian bahwa bukan hanya alam yang punya tabiat seperti itu gitu ya, terang, teduh, panas, bukan hanya alam, tapi justru kehidupan manusia yang seperti kita sebagai khalifah fil ard, sebagai manusia yang seharusnya mengurus dirinya, mampu mengurus keluarganya, mampu juga mengurus bumi ini ya gitu ya, masyarakatnya. Dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, kita sebenarnya sama. Hakikat dari orang hidup itu adalah bahwa hidup itu adalah imtihan, kata para ulama ya. Hidup itu adalah bisa bermakna juga cobaan. Hidup itu juga adalah ujian, gitu ya. Jadi hidup itu sendiri sebenarnya warnanya itu berbeda-beda, dan itu akan dirasakan oleh seluruh umat manusia yang bernama makhluk Allah, umat manusia gitu loh. Ya soal sakit, lapar, di luar makhluk manusia juga sama Bun. Ya kan perlu, cuman buat manusia karena memang manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna fi ahsani taqwim. Kemudian dan kita menerima amanah ya, ketika ditawarkan amanah ke gunung kok ini kan kita yang terima tuh, gitu kan. Maka amanah iman dan takwa itu ya harus memang dipegang oleh kita gitu. Karena untuk bisa memegang amanah yang dibawa oleh Rasulullah, kita juga harus menjadi orang-orang yang punya pegangan yang kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu gitu kan semua. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Tali Allah ini para ulama, para mufassirin mengatakan adalah ajaran-ajaran yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hikmah atau sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Gitu. Sunnah Nabi ini kan bukan hanya ucapannya kan cuma. Termasuk diamnya, ya, gerak langkahnya, dakwahnya, sifat dan sikapnya, sikap-sikap akhlaknya sebagai seorang suami, bagaimana mendidik istrinya, bagaimana istrinya yang seharusnya, ya kan. Kemudian sebagai seorang panglima perang, banyak ya sejarah yang bercerita itu ya,
bagaimana dia sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia sebagai seorang nabi dan rasul yang harus menjalankan dakwahnya, wahyu-wahyu itu sampai kepada umatnya. Semua damai dan perangnya, ya, hubungan bilateral antara negara satu dengan yang lain, dengan suku yang selalu, itu luar biasa. Itu ada semua. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ada kemuliaan akhlak di situ. Maka disebut dengan pegang teguh hidup ini dengan kuat. Hablullah. Itu harus dipegang teguh, mitra. Apa? Ya Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah, dan juga adalah hadis atau sunnah Rasul. Jadi sunnah itu segala sesuatu yang dilakukan, yang diucapkan, bergerak dan diamnya, ya kan? Dakwahnya, hubungan-hubungan bagaimana sistem berpolitik dan berkenegaraan, itu semua adalah sunnah Rasulullah. Ya, maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah itu ada satu pola hidup yang baik. Kalau ditanya kepada Aisyah, bagaimana sih Rasulullah itu hidup, ummahatul mukminin gitu kan, atau Ibu Aisyah, bagaimana Bunda? Jawabannya sederhana, khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Al-Quran. Artinya Al-Quran yang berjalan gitu ya. Al-Quran menjadi way of life dalam kehidupannya. Nah, ini yang harus teguh gitu di dalam kehidupan kita. Jadi kita masih hidup di dunia, pasti pancaroba ini terjadi. Apapun yang terjadi, musibah terhadap alam, ya, begitu gemuruhnya, begitu khawatirnya kita, saudara-saudara kita yang dekat dengan gunung, ya, saudara-saudara kita yang dekat dengan tempat-tempat yang kena musibah, sungguh kita menjadi suatu kekhawatiran buat kita. Termasuk ketika kita hidup apalagi kita di dekat pantai, ya. Iya, betul. Kita pantai, walaupun jauhnya gimana, tetap pantai gitu. Kekhawatiran itu ada. Tetapi bagi orang yang beriman, ketika itu sudah terjadi pada dirinya atau sedang terjadi, atau kita mudah-mudahan tidak, ya, atau kita dalam keadaan Allah berikan keamanan secara fisik, ya, material dan secara psikis kita, tetap bahwa masuk pada zona di mana bumi ini tempat ujian, tempat tempat musibah, tempat gunung meletus, ya, sakit gitu kan, kayak kemarin mungkin pandemi yang hari ini mungkin masih ada, ya, pandemi itu tapi tidak mewabah gitu. Itu semua adalah bahagian yang memang sudah diizinkan dan ditakdirkan. Hanya satu yang diinginkan oleh Allah dengan musibah ini, kata kesenangan atau kesedihan ini, agar kita punya kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah. Iya, Bunda. Karena apa? Kita kembali, kekuatan iman dan takwa ini adalah menjadi kunci daya tahan dan daya kekuatan kita untuk bisa menghadapi segala problema dan segala masalah. Betul. Seperti itu. Iya. Karena biasanya kalau kita mendapatkan masalah tuh suka ada dua sisi gitu loh, Bun. Iya. Bisa kita lebih baik keluar dari masalah tersebut, atau malah justru memperburuk keadaan ketika datang ujian atau masalah tersebut, ya, Bun, ya. Makanya kita harus mampu. Masalah itu nggak bisa dihindari, ya. Betul. Musibah itu tidak bisa dihindari. Atau request gitu, pengen yang ringan-ringan aja nggak bisa, ya, Bun. Betul. Kalau request kita mungkin tetap berdoa, ya. Tetap doa request kita. Bun. Tapi kadang-kadang kan request kita yang kita minta itu, kata Allah, itu nggak baik menurut kamu. Iya. Kalau menurut kita baik untuk kekinian kita, katanya untuk akan Allah tahu bagaimana masa depan kita, bagaimana kebaikan dunia dan akhirat kita, gitu kan. Sehingga kadang-kadang request dan doa-doa kita ini mungkin belum Allah kasih, itu bagian dari sebuah ibadah, tapi Allah berikan yang lain. Dan Allah, kalau kita berdoa kan kadang-kadang sesuai dengan keinginan, Allah memberikannya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kadang-kadang sesuai dengan kebutuhan kita itu kita suka tidak sukai gitu loh. Iya. Nah, gitu kan. Nah, Allah berikan sesuatu yang baik menurut kita, membawa kebaikan menurut kita, termasuk ujian dan cobaan, kan semua. Jadi kalau kita dapat musibah, saudara kita ada musibah, itu sebenarnya baik. Harus begitu, harus ada baik sangka kita. Karena segala sesuatu yang dari Allah, ya, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal.
Dan Allah itu menurunkan sesuatu ke muka bumi ini, termasuk ajaran-ajarannya itu adalah benar, baik, mitra. Betul, Bun. Falhaqqu alhaqqu aqul. Kebenaran dan kebaikan dan kebenaran yang aku ucapkan, dan tidak ada sesuatu yang aku berikan atau aku lakukan atau aku kehendaki kecuali kebenaran untuk manusia. Kecuali kebaikan untuk kita. Jadi segala sesuatu itu seperti itu harusnya. Jadi kalau kita orang-orang yang ingin membuktikan kebenaran iman kita, kebenaran tauhid kita, Iya, Bunda. maka kita berusaha menerima segala apapun yang memang terjadi hari ini atau kemarin dan hari ini. Tidak boleh menjadi satu ketidakpuasan berkepanjangan gitu ya. Maka itu harus diterima bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kita bisa menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena boleh jadi Allah menyayangi kita, sayang Allah dengan cara seperti itu. Yang Allah inginkan dari kita sebenarnya gitu ya adalah bagaimana kita mensikapi. Itu yang Allah inginkan. Betul, prosesnya berapa waktu lamanya kita menghadapi gitu ya, Bun ya. Artinya memang harus dilihat penyikapan dari seorang, dan penyikapan itu kan sangat tergantung dari pemahaman dia tentang hidup yang benar itu gimana, dan keyakinan dia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau keyakinan kita pada rukun iman itu gitu loh. Ada takdir, ada qada dan qadar. Kita terima gitu ya. Makanya disebutkan wabasyiris sabirin gitu. Maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya ketika Allah memberikan ujian musibah ya, dan musibah, ujian segala macam kehilangan dan sebagainya. Kalau kita mampu, daya tahan kita itu ada selain keimanan kepada Allah, ketakwaan yang begitu tinggi harus ada sabar. Karena nggak mungkin kita bisa menjalani hidup ini kalau hanya saya imannya sudah kuat tapi sabar tidak dibuktikan gitu. Karena orang yang menghadapi hidup dengan segala macam persoalan kehidupan, dia beriman kepada Allah, maka dia pun harus bisa berdampingan. Iman dan sabar ini harus berbanding lurus. Maka kalau Allah mengatakan, kamu beriman kepadaku ketika aku uji kamu dengan sesuatu hal gitu kan, wabasyiris sabirin, bersabarlah kamu. Kalau kamu sabar, aku akan berikan kabar gembira kepadamu. Orang yang sabar di dunia saja, dia apa hikmahnya kira-kira? Dia akan kuat, Kak Zuma. Kuat, betul, Bun. Mitra ya, dia akan kuat. Dia tidak baperan. Dia mampu membuktikan dan berperan dirinya, tapi nggak baperan. Selalu baperan, sedih, nalongso, itu baperan namanya, Kak Zuma. Terlalu dibawa perasaan gitu ya, Bu. Karena kenapa harusnya kan tidak seperti ini ya, harusnya aku begini ya. Enggak bisa. Karena memang semua sudah ada jalurnya, udah ada alurnya gitu loh. Jadi orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang cepat mensituasikan kondisi keadaan jiwanya terhadap situasi yang dihadapi, bahwa ya Allah, ini adalah kehendak-Mu gitu loh. Sedih tapi tidak berlarut, sedih tapi tidak berkepanjangan begitu ya. Kalau bahasa kita kan baperan kalau hari ini ya. Banyak sekali orang yang baperan hari ini. Kenapa dia baperan? Karena dia tidak menguatkan hidupnya itu, simpul kehidupannya itu adalah hari ini hakikinya dari orang hidup itu adalah ingin berjalan di jalan Allah. Melakukan segala sesuatu, senang dan susahnya itu tetap ada di real siratal mustaqim, yaitu risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Bagaimana harusnya saya bersikap? Tentu ada keikhlasan di situ, kan begitu Kak Sama ya. Ada ketulusan di situ yang harus kita bangun. Itu nggak ujuk-ujuk seperti itu. Jadi setiap ujian dan cobaan yang datang kepada kita sebenarnya hikmah ya dari itu, Allah sedang mendidik kita, mendidik kolbu kita, mentarbiyah jiwa kita. Allah ingin juga melihat sebagaimana Allah juga sudah membuktikan kehebatan dan daya jang dan daya juang dan daya tahan orang-orang yang beriman, para nabi dan rasul dan pengikut-pengikutnya di zaman dahulu. Nah, itu terus berulang seperti itu mitra hidup itu. Betul, Bun. Termasuk ke kita, iya.
Jadi jangan pernah lepas gitu. Kita kan saya mau hidup kayaknya pengennya seneng aja, nggak bisa senang. Iya Bun. Bahagia tuh apa gitu kan? Bahagia itu apa? Tapi bahagia itu adanya di mana? Iya, betul, Harus Bun. tahu. Ternyata ketenangan, kekhusyuan, ya kan? Kesakinahan, ketenangan hati, kekhusyuan bahwa kita melakukan sesuatu itu punya integritas yang tinggi, ya, betul. punya totalitas lah. Orang ikhlas itu punya totalitas ya Kak Zoma ya. Iya, betul, Bun. Dan masif gitu. Kalau baperan kan nggak masif, pasif. Iya, betul Bunda. Artinya dia terus maju, progres, bergerak gitu kan. Bagaimana situasi dan kondisi ini bisa mensikapi kita dengan kekuatan iman, ketakwaan, tidak putus asa, mencari solusi-solusi terbaik supaya kita keluar dari musibah ini. Dan selain tadi ya menjadi kekuatan, maka musibah ini adalah harus menjadi feedback buat kita. Menjadi feedback buat kita secara pribadi yang terkena musibah. Dan hal-hal yang musibah itu ketika meletus itu kan sebenarnya musibah komunitas ya. Musibah masalah, musibah kolosal lah gitu. Ya tidak hanya terkena kepada satu dua orang, betul. tapi ini menjadi terkena kepada semua yang ada di sekitar itu dengan kehendak Allah. Maka itu menjadi feedback bagi orang yang terkena secara pribadi dan menjadi muhasabah bagi seluruh bangsa dan negara yang kita cintai ini gitu loh. Kenapa itu gitu kan? Seperti itu. Iya, termasuk kita juga gitu ketika kita dapat musibah secara pribadi dan sebagainya. Itu jadi feedback. Apa yang Allah mau dari ini? Iya, betul. Kalau Allah mau dari kita sabar. Kita mengevaluasi perjalanan kehidupan kita. Mungkin hari ini kita terlalu banyak agak ke pinggir-pinggir jalannya gitu ya. Sudah mulai visinya untuk mencari ridha Allah itu dalam melakukan aktivitas pekerjaan itu sudah mulai bergeser. Allah tegur dikit gitu kan. Maka la'allahum yarji'un, agar mereka itu bisa kembali kepada aku, kata Allah. Iya. Ada muhasabah di situ. Sehingga kita ketika kita sabar, ada kekuatan di dalamnya untuk bisa bertahan, tidak bergeser ya. Atau kalau kita bilang tidak mengkambing hitamkan persoalan, ya, tidak mengkambing hitamkan orang gitu ya. Karena ini nih, coba nih, atau menyalahkan diri sendiri gitu ya. Betul, tidak seperti itu posisinya. Kita harus tetap mengatakan bahwa ini adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah karena kehendak Allah. Tapi karena kita masih hidup, mitra, sehingga kita ini menjadi pemenang, bisa menjawab soal-soal itu dengan benar. Ya, menjawab dengan bahasa kolbu, dengan bahasa iman. Betul. Tentu kita harus berjalan atau harus melakukan langkah-langkah yang bukan menjauh dari Allah. Harusnya kita semakin mendekat kepada Allah. Agar apapun yang kita lakukan itu menjadi ringan. Jangan punya anggapan saya sudah berdoa, saya sudah begini, kok masih apa namanya? Masih diberi ujian aja, gitu kan? Enggak seperti itu. Kalau kita udah nggak ingin dapat ujian, nanti jannatu adnin, ya, yadkhulunaha. Ke dalam surganya Allah. Baik, Bun. Ya, tapi kita harus sabar. Soalnya sabar itu as-sabru yu'inu ala kulli amal. Kata pepatah Arab atau makalah Arab. Sabar itu akan menolong segala apa yang terjadi pada kita. Betul. Kesulitan, perjalanan hidup yang naik, perjalanan yang menurun, belukar itu seperti itu kan ya. Maka itu akan mudah. Bukan berarti dia tidak ada belukarnya gitu loh. Ya. Bukan ketika diberikan kemudahan bukan berarti dia lepas dari ujian dan cobaan, enggak. Ujian dan cobaan selama masih hidup mah jalan aja. Betul. Gitu jalan kan? Tol aja yang langsung cepet aja masih ada kerusakan, ada macetnya ya kan? Ada naik turunnya gitu. Apalagi kehidupan kita. Betul. Yang dimana kehidupan kita ini adalah harus kita buktikan. Iya, setuju. Gitu ya. Kita harus bisa membuktikan, bukan membuktikan kepada manusia. Iya, betul. Ya. Jadi kalau nanti dikatakan alladzina sabaru batigha wajhi rabbihim. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang selalu bersabar
menjalani kehidupan, senang juga dia sabar. Sabar. Apalagi dia susah juga sabar. Betul. Gitu kan? Iya Bunda. Senang juga dia bersyukur. Bersyukur. Ketika diuji dengan segala sesuatu yang tidak suka, dia pun bisa bersyukur. Bersyukur, betul. Jadi senang dan syukur itu nggak boleh lepas dalam diri kita. Selalu beriringan. Selalu beriringan. Setuju Bunda. Ya, jadi wabtigha'a rabbihim, dia selalu mencari ridho Allah. Ya. Berusaha kita ketika kita menghadapi persoalan hidup adalah ketika kita menjalani, kita melewati dengan segala, kita itu tetap ridho Allah yang ingin kita, bukan ridho manusia. Ridho manusia, betul. Atau bukan ingin dilihat manusia kita kuat gitu, enggak. Iya, betul. Bukan itu. Karena penilaian akhirnya ada di Wah, iya betul ya. Dan kalau kita lihat di dalam surah tadi itu, di dalam surat 13 kalau tidak salah ya. Surat 13 itu. Ayat berapa? Coba dilihat Kak Soma. 22. Ayat 22 ya Bun ya. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'at ulaika lahum uqbaddar. Coba artinya Kak Suma. Artinya, dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Iya. Kalau kita nggak punya sabar dan orientasi hidup kita adalah bukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk kehidupan akhirat kita, kita akan sulit menjalani kehidupan ini. Betul Bun. Kita akan sulit menapaki kehidupan yang banyak belukarnya, yang banyak durinya. Iya. Mudah sekali dia akan akan tepar gitu ya, atau mungkin akan luluh lantah. Belum mengerjakan apa-apa, belum bagaimana, dia sudah luluh lantah. Karena apa? Karena dia tidak punya kekuatan iman di dalamnya, tidak punya keyakinan bahwa apapun yang Allah berikan, yang Allah suguhkan dalam hidangan kehidupannya, itu baik, itu benar. Al-haqqu fal-haqqu aqul. Aku ia adalah kebenaran. Apa yang aku ucapkan, yang aku inginkan, yang aku titahkan itu adalah benar. Dan baik untuk siapa? Untuk manusia. Untuk manusia. Maka apalagi melaksanakan sholat, berinfak, apalagi menolak kebaikan dengan menolak keburukan dengan kebaikan akan menjadi sulit, ya kan? Itu perintah jelas akan menjadi sulit gitu loh. Sirra wa alaniyah. Tapi kalau kita bersabar Kak Zuma, sabar dan syukur itu ada gitu ya. Maka kita menjadi orang yang tidak mengambil peran dalam kehidupan kita yang waktunya itu sebentar. Betul. Jadi orang yang beriman bertakwa, yang punya visi al-inabatu ila daril khulud, orientasinya ukhrawi, ya kan ya. Insya Allah dia tidak terjebak dengan kebaperan duniawi. Dia akan banyak mengambil peran. Gitu. Makanya kita ketulusan itu, kekhusyuan itu menjadi sangat penting. Keikhlasan itu menjadi sangat penting. Karena khusyuk itu adalah memiliki integritas yang tinggi. Yang bukan ingin dilihat oleh manusia, bukan. Tapi ingin membuktikan itu di hadapan Allah. Tidak penting kita tidak dikenal orang. Tapi dikenal sama Allah, oleh makhluk langit. Dikenal makhluk langit. Betul. Gitu ya, Bun, ya. Seperti Wais Al-Qarni ya, sahabat Rasulullah yang hidup pada masa Rasul, tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Kalau kamu ketemu, salamkan salamku kepadanya. Rasulullah sudah wafat duluan. Apa ya yang membuat kok sahabat ini sampai minta salam gitu dari Rasulullah? Waktu datang sangkanya orang besar gitu ya, kan biasa orang gitu ya. Orang besar, orang ini. Ternyata yang datang itu orang sederhana. Laki-laki yang kumuh, laki-laki yang tidak ini. Tapi dia diberikan salam oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah beri salam, tentu kan Allah dan malaikat pasti kasih salam. Memberikan salam juga. Kenapa? Dia tidak populer di mata manusia, tapi dia sangat populer di mata penduduk langit. Di makhluk langit bersama Allah. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu itu adalah ikhlas dan sabar.
syukur dan sabar. Dia punya kekuatan iman walaupun jauh dari Rasul. Dia punya kekuatan daya kuat, daya tahan dan daya juang yang kuat. Jadi sebagai seorang anak dia berbaktinya kepada ibunya. Iya, betul. Sampai dia terhalang untuk menemui Rasulullah. Iya. Gitu Baik, ya. Bunda. Gitu. Baik Bunda, kita sambil menyapa ya Bunda, beberapa pertanyaan sudah masuk di live Facebook Radio JIC. Ini ada Fauzan Ramadan, Alhamdulillah Al-Misbah hadir, semoga Bunda Fatia dan Mbak Zoma selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga ada Mardia Fira, Assalamualaikum, memakai F5 menyimak, Barakallah Umi dan juga Kak Zoma, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Ada juga Mas Kriskak hadir menyimak nih Bunda. Ada juga Pip Gurajak, insya Allah pinjam buku gratis selalu hadir. Ada juga Ronli yang Suntar hadir. Ada juga Pak Ud Semekar dari Sepetak Menggenggam Dunia hadiroh. Ada juga Hudria Uut, Alhamdulillah Ustadz Uut dari Pulau Pramuka menyimak. Semoga bermanfaat bagi keluarga. Salam buat keluarga di Pramuka. Amin. Ibu Uut, teman-teman Aliyah. Masya Allah. Terakhir kapan Bun ke Pulau Pramuka? Sudah lama Zoma juga. Mudah-mudahan ada kesempatan bersilaturahmi ya Bun. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Baik, selanjutnya ada Subaidi Nurus. Assalamualaikum, Alhamdulillah Al-Hijrah menyimak. Semoga Umi Sadifa dan juga Kak Zoma diberikan kesehatan, keselamatan dan berkah. Amin. Amin. Terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Yuni, Bakso Jawa Yuni. Alhamdulillah Waraka, stay tune. Kemudian juga ada Sahifah Ipa. Assalamualaikum, Lumajang ikut menyimak. Ini yang kemarin itu dekat Semeru nggak? Iya. Lumajang sempat ini Bun. Sempat bergoyang, sempat banyak kita diinfokan ya dari adik. Ini kan adik kandung sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah tempatnya enggak, karena tempatnya agak jauh ya. Jauh ya Bun ya. Baik. Tapi Bunda. cukup khawatir juga kan. Debu-debunya biasanya Betul, nyampe juga. Biasanya ya Bun ya. Kemudian juga ada pertanyaan nih Bunda dari Hudriah Uut, Ustazah Hudriah Uut ya. Bagaimana caranya bersabar Bunda dan bersyukur dalam menjalankan kehidupan ini? Iya. Sabar dan syukur. Ada hal yang harus dikuatkan keyakinan kita. Tadi kita ulang lagi bahwa yakinkan pada diri kita bahwa segala sesuatu yang enak dan tidak enak yang terjadi pada kita itu bukan kebetulan. Betul. Ya. Bukan kebetulan. Kalau bilang kebetulan kita larinya ke ateis nanti. Iya. Ma aswabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Illa fi kitab min qabli an nabraha. Dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah begini, firman Allah. Apa saja yang terjadi kepadamu, ma aswaba min musibatin. Kita kalau bicara musibah selalu yang buruk-buruk ya. Padahal dalam bahasa Arab, aswaba min musibatin. Apa saja yang terjadi padamu, gitu maksudnya. Yang terjadi itu kan bisa sakit, bisa keburukan, bisa juga kesenangan. Iya. Nah, harus diposisikan seperti itu pemikirannya. Apa saja yang kamu dapati ya, yang terjadi padamu, baik ketika memang ada sesuatu yang tidak mengenakkan syahwat duniamu atau yang Allah berikan adalah sesuatu kesenangan. Itu semua sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Jauh sebelum buka bumi ini, alam ini dan kita ini diciptakan. Semua sudah semua tertulis ya. Jadi ketika terjadi gempa ya, ma'asabaka min musibatin fil ardi. Apa saja yang terjadi di muka bumi termasuk gempa hari ini ya, tsunami, apalagi Kak Zoma? Gunung meletus, kecelakaan dan itu kan semua situasi dan kondisi bumi secara umum, secara global ya. Baik itu yang terjadi di negara kita maupun terjadi di negara-negara lain. Itu semua adalah bumi Allah kan begitu. Wa fi anfusikum, ada dua. Dan terjadi kepada dirimu. Kum kepada dirimu berarti manusia. Manusia. Senang,
ya kan? betul, Diberi betul. kehidupan yang baik. Tapi dalam kehidupan yang baik ini karena kita ada di dunia, kadang-kadang kita kehilangan, kadang kita sedih dengan suami, sedih dengan pasangan, ya kan? Sedih dengan anak-anak yang mungkin tidak sesuai. Kan itu semua anak, suami, istri itu kan semua karunia ya. Tetapi justru Allah memberikan ujian dan cobaan di situ. Baik cobaan yang senang maupun cobaan yang ujian yang tidak menyenangkan. Semua harus kita pastikan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini itu tidak kebetulan, mitra. Semua adalah fi kitab min qabli an nabra'ah. Sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz atau dalam qada. Ya, coba dengan qada, ketetapan yang ada ditulis di Lauhul Mahfuz itu semua itu qada, ketetapan yang sudah zaman dahulu. Jauh sebelum kita dibuat bumi langit itu ada, itu sudah ada. Sudah ada tempatnya di situ gitu. Nah, kalau kita sudah yakin seperti itu, maka tadi dikatakan bagaimana supaya sabar dan syukur ya. Syukur, betul, Bun. Allah menyatakan buat mudah bagi Allah untuk itu semua gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau terjadi sesuatu ini yang merasa menyalahkan diri sendiri, ini karena saya. Nah, coba kalau saya tidak seperti ini, jangan ada kalau, kata Rasulullah dalam mensikapi hadis ini, ayat ini. Kalau kamu mengatakan kalau, lau, maka setan akan masuk. Kita akan menjadi orang baperan. Kalau baperan nggak akan bisa kita sabar, apalagi mensyukuri sesuatu yang datang pada diri kita. Iya, yang duka-duka itu nggak kita nggak menumbuhkan rasa syukur dan juga tidak menumbuhkan rasa sabar. Rasa gitu. sabar. Memang. Karena Iya, kadang kalau andai aja coba aja tidak seperti itu. Andai aja tadi gitu. Kenapa saya lakukan ini? Padahal tanpa kita lakukan itu, kalau itu sudah terjadi, tidak akan ada yang bisa merubah. Tidak akan ada yang bisa memajukan dan memundurkan, mitra. Kalau udah takdir itu nggak ada yang bisa. Iya. Qada itu dalam keyakinan kita rukun iman ya, setelah percaya kepada Allah kan malaikat sampai qada dan qadar itu sebenarnya gaib. Tidak ada orang yang tahu. Ke depan aja 3 hari atau tiga langkah aja kita nggak tahu kita seperti apa, seperti apa. Tetapi pelaksanaan dari qada itu namanya takdir, ukuran dan takaran yang diberikan oleh Allah sesuai dengan ketentuan yang gaib itu. Gitu maksudnya. Kalau hari ini terjadi itu pada kita, oh hari ini Allah berikan karunia luar biasa. Oh hari ini itu bukan kebetulan. Bukan karena saya berjuang dari dulu sampai sekarang. Kok saya meniti karir saya. Bukan. Itu karena memang Allah izinkan terjadi. Iya, Bunda. Ini harus ada hubungannya antara kita berjuang, berusaha dengan hasil itu beda. Yang memberikan hasil itu dari perjuangan kita itu Allah, bukan usaha kita. Betul, Kan gitu kan? Sama. Ketika kita diuji coba, diuji dengan ini tuh, ketika kita bersabar itu lalu kita keluar dari musibah itu diberikan, itu bukan karena usaha kita. Allah akan berikan pahala kesabaran kita, pahala nikmat kita bersyukur karena dekat kepada Allah. Ya. Tapi hasilnya itu Allah yang punya ini. Yang punya kuasa. Nah, termasuk kenapa Allah berikan pemahaman itu kepada kita tentang rukun iman, qada dan qadar tadi. Wa asabaka min musibatin likaila ta'saw ala ma fatakum. Nah ini. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Agar ketika kamu mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak berdoa, kamu sebenarnya nggak pengen terjadi itu sama kamu gitu kan ya. Tapi aku kehendaki itu terjadi sama kamu. Supaya kamu itu menjadi orang yang mampu mengambil hikmah di balik itu semua, agar kamu tidak putus asa. Maksudnya agar kamu melatih kesabaran. Setuju. Kalau nggak sabar pasti putus asa. Tadi. Orang yang sabar, orang yang ambil peran. Orang yang tidak sabar, orang yang baperan. Nah, orang yang tidak likaila ta'saw ala ma fatakum. Oh, ternyata ketika hari ini saya dapat musibah. Jangan kamu putus asa. Itu sudah ada catatannya, kata Allah. Baru hari ini aku eksekusi tuh. Catatan di sana gitu, terjadi hari ini sama anakmu, sama cucumu, sama suamimu, sama orang tuamu dan seterusnya. Jangan kamu putus asa karena sudah ada catatannya. Iya, Bunda. Siap. Kemudian
Wa farihu bima atakum. Kedua, ketika segala sesuatu persoalan terjadi atau segala sesuatu yang terjadi padamu, kekayaan, punya suami yang soleh, istri yang baik, suami yang jabatannya baik, harta, kan secara duniawi syahwat kita senangnya gitu kan, anak-anak sehat semua, bisa sekolah umpamanya ya. Kalau kita mau punya apa-apa, pendaringan tidak pernah kosong gitu kan. Ketika kita punya kebutuhan lagi sakit, Allah berikan kemudahan. Ketika kamu diberikan kelapangan itu, kata Allah, kamu tidak menjadi orang yang sombong dan pongah. Wala tafrahu bima atakum. Bahkan ketika kita tidak berdoa tapi Allah kasih gitu ya, kebaikan itu, jangan pongah dan jangan sombong. Gitu sebenarnya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tuh nggak suka terhadap orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh dan meremehkan orang lain. Kita sebenarnya disuruh dalam posisi seperti itu, syukur dan sabar itu mitra. Beriringan. Ya. Jadi artinya apa yang terjadi pada hari ini, kita susah dan senang, musibah di mana-mana. Tidak boleh kita, hati kita, jiwa kita, iman kita terputus tali ikatannya kepada Allah. Kepada Allah. Betul banget. Terputus di situ apa maksudnya? Kita melakukan, kita menjalani proses kesulitan kita, proses kesedihan kita, kerepotan kita. Kita menjalani kenikmatan hidup, apa aja yang bisa kita lakukan, bisa karena kita punya dan punya sesuatu dan sebagainya. Tidak boleh kita keluar menjalaninya itu, keluar dari apa sebagai seorang hamba. Kita tetap harus beribadah kepada Allah, gitu loh maksudnya. Kita tetap harus aqamus shalah, menegakkan sholat. Kita harus tetap anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Kalau kita dalam keadaan punya segala sesuatu, jangan lupa memberikan sebahagian infak itu baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-bunyi. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Kamu bisa menolak keburukan itu dengan kebaikan. Itu perlu sabar. Gitu kan? Jadi apapun situasi rumah kita dan apapun kondisi keluarga kita, dikasih uji dengan ada sebagainya, harus sabar. Sabar artinya dekatlah kepada Allah agar segala sesuatu itu bisa mudah. Bisa lebih mudah. Jadi begini Kak Zoma, bukan kita dekat kepada Allah cepat hilang, enggak. Masalah itu akan tetap ada. Ya, karena ketika ada masalah kita yang harus menyelesaikan. Nah, tapi ketika kita dekat dengan Allah, kita semakin banyak istighfar, kita semakin memohon, ya Allah, tolonglah keluargaku. Seperti Nabi Ibrahim ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allah, jadikan kami itu ahli salat dan anak-anak keturunanku gitu kan. Karena persoalannya dalam rumah tangga kan enggak jauh-jauh beda dari situ tuh. Betul, Bun. Kita semakin dekat dan semakin memperbaiki, sabar kita memperbaiki. Sabar kita mensiasati. Kita sibuk dengan ini, sibuk dengan kerja, sibuk dengan ini, sibuk dengan ngajar dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab dalam rumah tangga kita. Betul. Dan itu adalah bagian kesabaran yang kita bangun. Jadi bersabar, bersyukur bukan berarti kita tidak diuji gitu loh. Bukan berarti tiba-tiba saya dapat ini langsung hilang aja ininya. Enggak. Orang yang bersabar dan bersyukur itu jiwanya akan lebih tenang. Kolbunya itu akan lebih luas. Infasa'a wan fasaha. Orang yang beriman di situ ada sabar dan syukur. Dia punya kekuatan, punya daya kekuatan yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak terbangun sabar dan syukurnya. Dia banyak mengambil peran dalam kehidupannya. Mungkin dia bilang saya capek dan lelah, tapi enggak apa-apa. Selama lelah dan capekku, kan gitu ya. Selama aku diuji oleh Allah dengan segala apapun. Wa illam yakum bika ghadabu alayya fala ubali. Itu doa Rasulullah ketika beliau mendapatkan musibah ditolak di Taif ya. Ya Allah, kalau apapun yang engkau izinkan terjadi padaku dan itu bukan karena engkau murka padaku, enggak apa-apa. Tidak apa-apa aku jalani apapun. Kau berikan aku kesenangan, enggak apa-apa. Asal kesenangan yang engkau berikan itu adalah semakin aku bisa mendekat padamu. Iya Bunda. Kalau seandainya aku diberikan satu musibah dan ini dan sebagainya, kayaknya ini lama banget nggak berkepanjangan, nggak apa-apa ya Allah. Selama bahwa engkau tahu aku ini mampu,
dan engkau tidak murka padaku, tapi karena engkau ingin menjadikan aku ini, mendidik aku ini menjadi orang yang lebih bersabar dan bersyukur. Seperti itu ya. Baik, Jadi Bunda. caranya seperti itu. Itu kiat-kiat banyak sebenarnya. Iya. Kiat-kiat sabar itu seperti tadi ya, luas, kuat, kemudian agar tidak pada putus asa. Tapi hanya satu yang membuat kita bisa melakukan itu. Yakinkan kepada diri kita bahwa keimanan dan ketakwaan dalam diri kita ini kuat. Baik, Bunda. Rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar itu adalah menjadi benteng pertahanan yang utama dalam kehidupan kita dalam menghadapi ombak kehidupan ini. Siap, Bunda. Makanya kita perlu ngaji, perlu belajar ya, perlu terus membaca Al-Quran, perlu orang-orang soleh di sekitar kita, perlu orang-orang yang bisa diajak bagaimana memberi motivasi pada diri kita, perlu saling suami istri saling memberikan motivasi dan seterusnya. Demikian ya, mudah-mudahan bisa disempurnakan pemahaman ini dan bisa menjadi bukti ya. Terutama dalam kehidupan kita berdua dan juga dalam kehidupan mitra semu. Allahu a'lam bishawab. Baik, Bunda, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ada Fatimah Asauro Asyari, Deki A menyimak, dan kita masih memiliki 2 pertanyaan ya, Bun. Di jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ada Sahifa Ipah yang mau bertanya, Bunda, tapi di luar materi. Bunda, apa hukumnya bila kita mengajar TPQ di masjid sedangkan kita dalam keadaan haid, Bunda? Kemudian apakah wudhu kita batal setelah kita bersentuhan kulit dengan suami kita? Lalu ada 4 pertanyaan ya, Bun ya, dari satu ini. Mau dijawab dulu atau jawab dulu satu-satu ya, Bun ya? Iya. Yang pertama, Bun, hukumnya bila kita mengajar di TPQ di masjid sedangkan kita dalam keadaan haid. Iya. Dalam kalau kita lihat ada beberapa madhab. Madhab yang kita kenal itu ya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Walaupun ada madhab-madhab yang lain, tapi memang yang viral di dunia keilmuan fikih itu adalah beliau 4 ini, karena memang pengikutnya banyak gitu, ya. Dan memang kalau Al-Quran dibaca itu, kalau TPI kan Iqra ya, TPQ itu kan ada Iqra-nya, ada Al-Barqinya gitu kan, termasuk Al-Quran kalau sudah Al-Quran. Menurut sepakat, menurut 4 madhab ini, bagaimana hukumnya ketika orang haid ya, seorang orang yang haid itu apa yang tidak boleh, yang ittifaq, yang muttafaq, ittifaq ya, yang dari Al-Quran dan Sunnah yang jelas itu ada 1, dia tidak boleh sholat. Kedua, dia tidak boleh puasa. Ketiga, dia tidak boleh berjima. Ketika dia haji, dia tidak boleh tawaf. Tawaf itu tidak bisa, tapi yang lainnya boleh. Atau dia tidak boleh iktikaf, karena di iktikaf itu kan, iktikaf kan ada sholat di dalamnya ya. Iktikaf murni itu tidak boleh, walaupun ada beberapa iktikaf dalam konteks seperti apa, mungkin ikut kajian dan sebagainya gitu ya. Tapi iktikaf dalam arti sholat nggak boleh. Nah, bagaimana dengan membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, berada di masjid gitu ya, dan sebagainya. Ini ada beberapa pemahaman bahwa di antara 4 mazhab itu, orang yang mengajar dan orang yang belajar itu boleh membaca Al-Quran, dan itu selama ketika di masjid itu tidak dikhawatirkan najisnya itu nempel gitu ya, maka itu boleh. Karena mengajar dan belajar itu juga adalah bagian daripada ibadah. Ya, kalau dialasin lebih aman ya, Bun. Iya, kita kan punya pembalut Kak Zoma hari ini gitu ya. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, walaupun ada ekstrimnya, tidak sama sekali. Kita pernah waktu itu ada seorang ustazah yang memang dia tidak mau ke itu musola itu. Dia ceramahnya bukan di podium, dia ceramahnya di luar masjid gitu. Itu karena memang ada yang memang benar-benar tidak boleh. Tapi menurut coba dilihat dari perbandingan mazhab 4 itu ya, bahwa seseorang bisa belajar dan mengajar itu boleh. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan di tempatnya juga di masjid selama dia tidak berlama-lama.
Kalau hanya nggak belajar itu kan paling sekitar 2 jam ya, 1 jam kita datang ke tempat itu dengan bersih semua dan sebagainya. Maka ada yang mengatakan ulama yang lebih moderat itu membolehkan. Iya. Kalau memang ragu-ragu sebenarnya kalau memang ada aula di masjid itu lebih baguslah jangan di ruang ibadahnya gitu ya. Jangan di ruang ibadah. Ada aulanya lah gitu. Gitu ya. Ada aula, rumah ibadah ada, aulanya ada. Kayak kita di Islamik sini kan ada ya aula. Kita kan masih di sekitar masjid nih. Tapi ada tempat-tempat. Kalau memang bagusnya itu ada tempat atau aula. Kalau memungkinkan. Kalau tidak maka itu selama bisa menjaga itu karena kita belajar dan mengajar. Karena belajar dan mengajar itu adalah menjadi satu kewajiban, maka itu dibolehkan selama dia hati-hati, tidak tembus, ya dikhawatirkan tidak darahnya tidak tembus ke situ, kemudian tidak terlalu lama-lama di dalam masjid, gitu. Ini yang moderat. Tapi ada juga yang memang tidak sama sekali. Silahkan memilih ya, silahkan melakukan sesuatu sesuai dengan, karena ini masih debatable, masih perbedaan madhab, maka silahkan situasinya yang akan mengalami itu diri kita sendiri. Siap Bunda. Yang kedua? Baik, yang kedua pun pertanyaannya adalah batal tidak Bunda apabila kita sudah berwudu kemudian bersentuhan kulit dengan suami? Iya, ini juga sama perbedaan madhab perbedaan juga. Ya, Bun, ya. Jangan berantem ini ya. Kalau suaminya bilang saya nggak batal, tapi istrinya umpamanya saya batal gitu kan. Jadi ribut nanti. Iya betul, jangan. Jadi dalam Al-Quran aula mastumun nisa, jangan kamu menyentuh wanita. Setelah berwudu. Kalau kamu menyentuh wanita, kamu harus berwudu gitu ya, atau kamu harus ini. Itu ada madhab. Kalau imam madhab umum Syafi'i menyentuh itu menyentuh gitu loh, menyentuh gitu loh. Jadi suami istri itu tidak boleh batal kalau berwudu gitu. Tetapi memang menurut madhab yang lain gitu ya, ada perbedaan termasuk Imam Maliki dan lain sebagainya, walaupun itu sama-sama murid sama guru ya, Imam Maliki sama itu ada perbedaan itu dalam mensikapi. Karena apa? Karena kadang-kadang bahasa Arab itu satu, dia punya makna mustarak, Kak Zoma. Punya makna banyak. Jadi lamasa itu selain memang menyentuh, itu yang dimaksudkan menurut madhab yang lain, lamasa itu adalah menyentuh dengan birahi, menyentuh dengan bercampur suami istri. Baru itu disebut membatalkan. Nah kalau menyentuh tidak sengaja, umpamanya menyentuh dengan ini dan itu gitu dicontohkan dengan dalil Rasulullah itu ketika beliau tuh lihat, silahkan hadisnya ya, karena kita jauh di panjang waktunya. Dilihat ketika Rasulullah mau ke mana itu, mau ke masjid, itu bagi yang tidak batal ya. Rasulullah itu selalu datang ke rumahnya istri-istrinya. Rumah istrinya itu ada yang deket-deket tuh. Lalu beliau mencium keningnya, gitu loh. Tapi itu dibantah lagi dengan yang tadi membatalkan ya. Membatalkan. Itu kan pakai cadar istrinya Rasulullah, mah pakai jilbab, jadi nyiumnya gitu ya. Itu ya di situ disebut dengan debatable ya. Ada perbedaan ijtihad, perbedaan madhab, perbedaan pemahaman terhadap hal yang sifatnya ada mustaraknya di situ. Nah jadi itu satu. Berdasarkan dalil akli itu kalau tadi kan dalil nakli tuh pemahaman, kemudian Rasul dan Rasul gitu ya. Berdasarkan dalil nakli yang mengatakan itu membolehkan, suami istri itu sudah menjadi mahram, bukan muhrim Kak Zuma. Kalau muhrim itu orang yang berihram ya. Menjadi mahram ketika ada ikatan ijab qabul, dan ijab qabul nikah itu tidak diputus, tidak dirusak dengan khulu ataupun tolak. Dan dia adalah bahkan suami istri itu aklinya nih, suami istri itu kan bahkan lebih hubungan dekatnya lebih daripada orang tua. Kalau seorang anak kepada bapaknya kan dia tidak boleh membuka aurat sembarangan gitu. Iya betul. Kalau dengan suami, dengan suami kan udah nggak bisa ada yang ditutup-tutupi lahir batin gitu. Dan itu ijab qabul nikah itulah yang membuat dia menjadi mahram, gitu loh. Iya, baik. Walaupun nanti kalau sudah cerai ya berbeda lagi. Berbeda gitu lagi, kan. betul. Nah itu aklinya ya. Ya, silahkan saja, jangan berantem hanya gara-gara itu. Baik, dipermudah saja. Yang penting kita tahu dasarnya.
saya tidak ini dasarnya ini, gitu ya. Baik, Allahu Bunda. a'lam bishawab. Ada 2 pertanyaan lagi, Bunda. Subhanallah. Yang selanjutnya, apakah benar bila kita bermimpi orang tua kita sudah meninggal menandakan bahwa orang tua kita dalam kubur dalam keadaan tidak senang di alam sana? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bolehkah kita niat berpuasa sholat? Bolehkah kita meniat berpuasa sholat tapi kita sodakohkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Jadi dari mimpi gitu, Bun, menandakan nggak, Bun, kira-kira di sana sedang tidak senang? Sebenarnya begini, doa anak yang soleh, infak, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, itulah yang akan mengalir terus ke dalam kuburan alam barzah orang yang sudah wafat, termasuk orang tua kita. Kedua, kita menolong ya. Yang kedua, yang kedua adalah orang yang beriman, bertakwa, yang husnul khotimah. Iya, Bunda. Dia tidak akan mendapatkan satu musibah apapun di sana. La sakhafa wala nasaba. Tidak ada lelah, tidak ada letih, tidak ada sedih, tidak ada apa. Pokoknya dapat pahalanya, pokoknya semua kesenangan itu sudah dapat. Nah, kalau mimpi itu adalah secara teknologi, secara ilmu pengetahuan sampai sekarang tidak ada orang yang bisa mengungkap itu mimpi bagaimana jalannya. Tapi itu adalah ada. Itu adalah kekuasaan Allah. Itu menunjukkan bahwa boleh jadi kita ini kangen. Ya. Kadang-kadang nggak usah orang yang sudah wafat. Kita kadang suka kangen sama teman kita, tiba-tiba ingat sama suami yang jauh di sana sedang bekerja ya, atau seorang ibu yang masih hidup tapi jarang kita temui. Itu ada kekangenan itu, sehingga kekangenan, rindu dan cinta, kemudian kita berdoa sehingga Allah datangkan itu di dalam mimpi. Sehingga kadang-kadang itu kangen itu hilang gitu loh. Iya. Kadang alam bawah sadar kita ya, Bun, betul, ya. ya Allah saya ketemu, walaupun tidak mau cuma sekilas, tapi kita ketemu gitu. Mengobati rasa rindu. Iya, seperti itu ya. Jadi seperti umpamanya contoh sebenarnya, walaupun itu tidak, analoginya tidak tepat-tepat benar. Iya. Kayak kita saum itu mau tidur itu laparnya luar biasa, kita baca, tiba-tiba kita mimpi di dalam mimpi itu lagi makan ya, lagi ini. Bangun itu benar-benar itu. Benar-benar hilang, iya, dahaganya hilang dan sebagainya. Itu kan artinya ada satu pertolongan Allah ya, bahwa mimpi itu adalah memberikan banyak hikmah. Mimpi bagi orang beriman adalah insya Allah mimpi itu baik. Makanya kalau mimpi kita nggak pernah baik-baik, coba merenung. Apakah kita mau tidur itu benar nggak sholat doanya? Iya. Atau tiba-tiba nggak doa-doa gitu, atau tidak baca-baca gitu kan? Iya, Bun. Gitu. Jadi kalau doa yang susah-susah itu biasanya dari setan ya. Iya. Karena mungkin lalainya kita. Betul. Setan itu kan mengganggu itu, kalau tidak mengganggu kita di waktu kita tidur, di waktu kita bangun, dia akan mengganggu di mana ketika kita tidur. Kalau ada bilik-bilik atau bolong sedikit yang membuat setan itu bisa masuk. Iya, betul. Bisa aja mungkin dia tadi ya. Betul. Ada mimpinya lagi lari dikejar gitu ya, Bun, ya. Katanya bangun-bangun pegel, capek gitu. Bisa aja itu karena mungkin kita tidurnya ada yang terlewat. Biasanya berwudu, kita tidak berwudu. Biasanya kita dari luar tidak pakai sendal, kita nggak cuci kaki gitu ya, nggak cuci tangan, cuci muka. Apalagi biasanya kita baca Quran sebentar, atau kita sholat witir umpamanya 3 kali biasanya ya. Ini tidak. Atau paling tidak doa lah gitu, bismika, itu kadang-kadang kita itu bisa saja. Bisa saja. Siap, Bunda. Baik, Bunda, ini ada pertanyaan pelengkapnya, Bunda. Tadi, Bun, bolehkah kita niat berpuasa, sholat, tapi kita sodakohkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Berpuasa, sholat. Tapi kalau sedekah boleh kayaknya ya, Bun. Iya, jadi kalau berpuasa dan sholat bagaimana? Kalau hal yang berhubungan dengan sholat itu adalah yang kuat ya, walaupun itu sesuatu yang sangat fardiyah, individual, tidak bisa diwakilkan. Waktu hidup di dunia saja,
selama kita belum wafat, walaupun badan kita ini sudah tuna rasa gitu ya, tapi otak kita masih tidak boleh tidak sholat dan tidak boleh diwakilkan. Iya. Dalam kondisi perang Rasulullah, nyawa di ujung tanduk, masih ada sholat khauf gitu. Iya. Sholat dalam peperangan itu artinya sholat ini tidak boleh diwakilkan. Nah, yang boleh diganti itu adalah puasa, ya kan? Ya, betul, kemudian sedekah itu masuk, ya disodokkan untuk si ini itu ya. Walaupun lebih afdol kata para ulama, kenapa nggak kita sedekahkan di waktu hidup gitu ya? Kalau bisa mah waktu hidup tuh gitu kita sedekahkan, dikambingkan, diakikahkan, di apa namanya? Kalau di badal haji umroh boleh ya Bun ya? Ya boleh. Cuman afdolnya harusnya itu waktu masih hidup kalau punya uang. Iya. Kalau tidak punya itu ya tapi boleh. yang sholat individual gitu individual, ya, yang sholat tidak. Termasuk ada yang mengatakan kalau saya baca Quran umpamanya ya, ada yang mengatakan itu untuk ini gitu, tapi baca Al-Quran itu sangat individual sebenarnya gitu ya. Kembali kepada dirinya gitu. Siap. Gitu. Baik Bunda. Allahu Baik, a'lam Bun. bishawab. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Bunda juga pertanyaan-pertanyaannya. Lebih banyak membaca lagi ya biar tahu kita ini. Siap Bunda. Selanjutnya Bun, kita menyapa dulu sebelum ke Ibu Cucu Ruqayyah. Ada Ibu Ros Malarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikut menyimak dari kantor. Semoga Bunda dan Mbak Zoma selalu diberikan kesehatan. Wa iyaka Bu Haji. Semoga tetap sehat walafiat. Iya, begitu juga Beliau doa yang sama ya Bun ya. Iya. Baik Bunda, selanjutnya ada Ani Sumaria Stuti, Bekasi Pondok Ungu menyimak ya Bunda. Dan selanjutnya kita ke Ibu Cucu Ruqayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rangkas Bitung Banten hadir Bunda. Masya Mudah-mudahan Bunda selalu sehat dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Juga sama buat Doa cucu ya. yang sama, betul. Suaminya mudah-mudahan langsung maksimal terima ya. Amin. Baik Bunda, mau bertanya Bun, kalau musibah atau ujian bisa dikatakan teguran dari Allah, apakah kita dikasih musibah atau ujian tersebut Bunda karena kita banyak melakukan maksiat? Ada juga yang bilang kadang-kadang kurang beramal nih gitu Bun. Nah itu benar nggak Bun? Apa karena kita bermaksiat kepada Allah atau kita dikatakan tadi banyak yang bilang kurang beramal kali gitu? Iya. Segala sesuatu ininya ya. Segala sesuatu yang terjadi bagi orang beriman itu adalah baik. Termasuk tadi ujian-ujian tadi. Betul Bun. Semua baik. Karena pada intinya Allah memberikan segalanya kepada orang beriman itu karena Allah ingin la'allahum yarji'un. Dengan kebaikan, dengan segala musibah itu supaya kita orang beriman itu kembali bermuhasabah, kembali mengintrospeksi apa yang telah saya lakukan, kenapa ini terjadi, bukan kenapa ini terjadi nggak mau nerima, jadi bermuhasabah gitu loh. Satu. Jadi bagi orang beriman musibah atau segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu bisa punya dua ini. Satu, bukan karena kesalahan, tapi karena Allah ingin melihat hambaku ini lebih bersujud kepadaku. Jadi Allah ingin mengangkat derajat orang-orang yang beriman ini ke derajat yang lebih tinggi. Karena bukan karena kesalahan. Karena memang itu takdir, itu kehendak Allah saja untuk mengangkat dia kepada yang lebih tinggi. Dia orangnya soleh, orangnya baik dan sebagainya, mencoba lebih baik, membangun lebih baik, tapi kok selalu datang ujian. Allah ingin melihat, membuktikan apa gitu, ingin bukti dari kita bahwa kita semakin sujud dengan khusyuk kepadanya. Ketika Allah suka ketika melihat dia tidak dapat musibah yang susah saja, dia datang kepadaku dengan segala harap-harap nyemas ya, ragaban warahaban gitu kan. Apalagi ketika dia aku berikan ujian, maka pasti dia akan lebih datang kepadaku. Jadi lebih memuliakan. Yang kedua, bagi seorang beriman, yang terjadi pada dirinya itu adalah karena kekeliruannya, karena kelalaiannya, karena
kelalaiannya dia kepada Allah. Iya. Baik dalam melaksanakan ibadah-ibadah mahdohnya maupun ibadah-ibadah muamalahnya dalam rumah tangganya atau dalam pekerjaannya dan sebagainya. Sehingga itu menjadi teguran. Iya. Menjadi nadhira ya, menjadi teguran. Menjadi teguran, menjadi nasihat seharusnya. Yang seharusnya dia kembali gitu loh. Nah, tapi kalau segala musibah yang terjadi pada seseorang atau kepada suatu tempat dan itu orang-orangnya semua adalah orang yang kufur nikmat, orang yang tidak beriman pada Allah atau beriman pada Allah tapi perilakunya perilaku orang yang kufur gitu loh. Maka itu bisa menjadi azab. Iya. Buat orang yang tidak beriman menjadi azab. Seperti umpamanya Sodom ya, negeri Sodom ya, negerinya Nabi Lut yang ini itu kan karena apa? Karena dia orang-orang yang kufur nikmat, orang yang tidak menjalankan sesuai dengan perintah Allah dan perintah Nabi Lut. Atau kaumnya kaum Nuh dan kaum Ad. Kaum Samud ya. Kaum Samud dengan apa? Dijungkir balikan semua. Gunung-gunung dipahat sama dia gitu ya. Tattakhiduna min suhuliha tattakhiduna aljibala buyutan. Dipahat-pahat gunung itu dijadikan, jadi kalau mau memahat gunung bukan sekarang aja Kak Zuma. Di zaman dulu juga udah ada. Nabi kaum Samud dan kaum Ad itu begitu. Jadi tapi dia tidak udah diberikan begitu kenikmatan, kebunnya bagus, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Secara komunitas itu semua ingkar, kufur nikmat. Nabi Nuh juga begitu kan? Iya Bunda. Dengan banjirnya sehingga diselamatkan, yang beriman itu diselamatkan oleh Allah. Jadi menjadi azab, menjadi siksa di dunia itu bagi orang-orang yang kufur, yang hatinya itu tertutup. Tapi bagi orang yang beriman itu bisa sayangnya Allah kepadanya karena ingin meningkatkan nilai kesabaran, sabarnya tambah, syukurnya bertambah, imannya bertambah, kepada Allah lebih dekat, maka itu menjadi meningkatkan kualitas eksistensi kemuliaan dirinya sebagai hamba di hadapan Allah. Tapi satu sisi kan manusia suka lalai. Lalai, yang tadinya begini berhenti dalam beramal soleh, yang tadinya berinfak berhenti umpamanya ya. Padahal Allah kasih terus itu rizki ya. Yang tadinya umpamanya istiqomah jadi lalai dikit-dikit. Allah berikan tuh sentilan itu gitu kan. Sehingga dia la'allakum tattaqun atau la'allakum yarji'un. Sehingga dia kembali di jalan lurus gitu. Seperti itu. Baik Bunda. Iya. Baik Bunda, karena tentunya sudah di jam 11.15 ya Bunda, ini menjadi sebuah pertanyaan terakhir Bunda, dan tentunya ada sapaan dari Sri Nuraini. Alhamdulillah walang hadir menyimak. Umin Nur ya Bunda. Iya. Baik, selanjutnya Bunda, seperti biasa sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, tentunya Bunda akan memberikan sebuah closing statement atau nasihat untuk Mitra JIC di ruang dengarnya. Mitra JIC rahimakumullah. Hidup ini adalah sama seperti orang yang bercocok tanam. Kalau di dalam sebuah surah Al-Hadid ayat 21, wa'lamu annamal hayatid dunya lahu wa la'ibu wa zinah. Ketahuilah wahai manusia, kata Allah, bahwasanya dunia ini adalah perhiasan. Dunia ini adalah tempat kesenangan untuk bermain-main. Dunia ini adalah tempat mengolok-olok satu dengan yang lain. Dunia seperti itu sejatinya mitra. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dunia ini di antara sebahagian manusia ini takatsurun fil amwali wal aulad. Wa tafakhurum, tempat di mana saling membanggakan diri, menyombongkan diri terhadap apa yang dia miliki. Dan saling menampakkan watakasurun ya, saling membanggakan banyaknya harta dan banyaknya anak. Terasa nggak sekarang Kak Jo gitu? Kelihatan nggak gitu ya? Maksudnya benar apa yang Allah berikan itu. Watakasurun fil amwali wal aulad. Watafakhurun bainakum. Watakasurun, satu sama lain itu saling membanggakan,
saling merendahkan, saling pongah gitu ya, dengan banyaknya anak dan harta. Di situ yang disebut dengan perhiasan, di situ yang disebut dengan bermain-main, di situ yang disebut dengan saling mengolok-olok. Kamathali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu thumma yakunu musfarran. Seperti seorang petani atau seorang petani ya. Petani yang kemudian dia menanam pohon, lalu pohon itu menjadi besar. Tiba-tiba pohon itu atau tanaman itu diambil buahnya, dia bisa menikmati dari itu. Fatakunu musfarran, kemudian pohon atau rumput itu menjadi kering, menjadi coklat, menjadi kemerah-merah layu. Seperti seolah-olah tidak pernah ada yang namanya tanaman yang ditanam oleh para penanam itu. Atau seperti sedang terbakar gitu ya. Seolah-olah tidak ada lagi tempat itu tadinya penghijauan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah, itu semua adalah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Hanya di sisi Allah lah semua. Tempat kembalimu, tempat kesenangan yang hakiki, tempat yang paling terbaik itu adalah ketika kita mau menyandarkan seluruh hidup dan kehidupan kita hari ini di muka bumi ini. Senang kita, susah kita, kaya kita, cukup kita, kurang kita. Semua kita berjalan di atas jalan Allah. Mengembalikan semua untuk mencari ridha Allah maksudnya. Maka kamu tidak akan menjadi orang-orang yang terpengaruh, orang-orang yang tersibegoh dengan celupan dunia yang menipu. Jadi mitra JIC, itulah bagaimana Allah memberikan gambaran tentang seorang petani. Kitalah hari ini petani itu. Ya, benar. Manusia beriman itulah petani itu sebenarnya. Kita semua, anggota keluarga kita semua, itulah petani itu. Kita hari ini sedang bekerja. Hari ini kita sedang sedang menanam. Hari ini kita menanam apa? Itu sangat tergantung. Ya, apa yang kita tanam hari ini, maka itulah yang akan kita tuai. Di dunia saja kita sedang menanam dan kita bisa tuai hari ini sebelum wafat, kan betul? Kita menanam apa hari ini? Namanya kita menanam kebaikan, menanam sholat. Pasti ada sholat kita yang baik, ya kan? Kita beriman bertakwa. Kita sedang menanam diri kita, menjadikan semua hidup kita ini adalah kembali apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Allah tidak menunggu hasil itu sampai nanti di surga, sampai kita mati, mitra. Tapi Allah akan mengatakan, akan memberikan hayatan thayyibah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Jadi di dunia saja kita sudah akan mendapatkan kehidupan yang penuh barokah, penuh kehidupan yang baik, kehidupan hakiki yang sejati. Ketika kita sholat kita dapat ketenangan, kan gitu ya. Ketika kita berzikir kita dapat tidak ada hubungannya dengan kita susah dan senang. Karena kebahagiaan yang hakiki itu di sisi Allah adalah zikir, mutmainnal qulub, yaitu zikir kepada Allah. Mampu melaksanakan tugas-tugas, peran dan fungsi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, sebagai seorang istri suami, sebagai seorang hamba Allah yang harus memperjuangkan keyakinan dan keimanannya untuk dirinya dan keluarganya dan untuk orang lain. Kita sedang melakukan itu hari ini. Terlepas Allah memberikan satu keadaan kita ini lapangkah atau tidak lapangkah, itu nggak ada hubungan. Karena disitulah sebenarnya Allah akan menguji sejauh mana tali itu memperkuat hubungannya dengan Allah. Walaupun Allah uji dengan segala ombak, segala angin, segala hal yang membuat kita tidak nyaman sebagai seorang manusia. Tapi buat orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur, maka dia akan menjadikan semua ujian itu, kekeringan itu, kan gitu kalau orang sedang menanam ya, menanam padi ya, atau mungkin kebanjiran itu gitu ya, tidak akan pernah menggeser sedikit pun baik sangkanya dia kepada Allah, sehingga dia tidak pundung, dia tidak baper,
dia tidak ngambek. Sekarang kalau kita nggak sholat gara-gara ini, kita ngambek sama siapa? Ngambek sama siapa, mitra? Ketika kita umpamanya baperan selalu, aduh saya begini, kenapa begini, kenapa begini. Lalu kita mau baperan kepada siapa? Apakah baperan kita diterima oleh Allah karena tidak melakukan sesuatu? Enggak. Gitu. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jadi harus kita lakukan adalah kita ambil peran hari ini. Tugas peran fungsi kita hari ini apa? Bagaimana kita mencari dan menggapai ridha Allah? Dengan jalan apa? Amanu wattaqau, kan gitu. Kita peduli dengan diri kita peduli dengan pasangan kita saling mempengaruhi dengan kebaikan, kita peduli dengan anak-anak kita peduli dengan masyarakat kita karena kita bukan makhluk individu. Kita adalah makhluk sosial yang disuruh banyak mengajak kepada kebaikan. Ya. Ketika kita melakukan satu kebaikan, jangan pundung, jangan ngambek. Itu untuk diri kita. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk Allah, enggak. Kata Allah, kalau seandainya seluruh bumi ini semua hancur, semua tidak beriman kepadaku, tidak akan menambah atau tidak akan mengurangi singgasana kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kalau seandainya kufur semua atau beriman semua, enggak ada apa-apanya. Allahu Ghaniyul Hamid. Allah itu kaya. Ya kan? Wa antumul fuqara, sementara kamu itu yang butuh, yang fakir, yang butuh kepada Allah. Jadi orang fakir itu merasa dirinya fakir adalah bukan karena enggak punya beras kan semua. Tapi orang yang merasa selalu butuh kepada Allah karena dirinya itu banyak dosa. Jadi jangan suka baperan. Ambillah peran sehingga kita tidak terlalu melihat bahwa diri saya paling begini, diri saya paling begitu, saya begini. Jangan. Ya, ambillah peran, aktifkan diri kita selalu di jalan Allah. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu baperan, kalau kamu ngambek, kalau kamu pundung, tidak sholat, tidak puasa, ngambek dengan keadaan, apalagi menyalahkan situasi, menyalahkan takdir dan sebagainya. Kata Allah, falaha. Semua akan kembali kepadamu. Konsekuensi yang akan diterima hari ini enggak bakalan bisa tenang. Apalagi enggak punya, diberi kekayaan sama Allah, enggak akan tenang orang modal begitu. Ya, Bunda. Karena ketenangan dan kebahagiaan itu adalah ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia yang membuat kita ini menjadi tenang, menjadi khusyuk, menjadi sabar, menjadi syukur, ya. Karena apa? Karena kita beriman. Karena kita percaya kepada Allah, karena kita selalu berbaik sangka kepada Allah dengan segala apapun. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah akan menambah iman itu di atas iman mereka. Bertambah kan gitu ya. Dari ainul yakin sampai kepada hakul yakin. Sampai kepada akmalul yakin. Itu adalah iman-imannya para nabi dan rasul, para as-siddiq, para wali-wali Allah gitu. Nah, jadi mitra JIC rahimakumullah, khusus kepada diri saya pribadi, diri kita berdua ya. Ini adalah motivasi dan buat mitra juga. Obrolan kita ini menjadi sesuatu yang bermanfaat insya Allah. Jangan selalu menyangka atau merasa bahwa saya ingin hidup zonanya selalu nyaman. Hari ini kita zonanya sudah nyaman. Orang beriman adalah hidup zonanya nyaman. Itu harus seperti itu. Karena iman itu adalah melebihi dari indahnya dunia. Hidayah itu melebihi dari mutiara. Kebenaran hakiki istiqomah itu adalah melebihi dari sebuah karunia yang orang lain mungkin ingin dapati di dunia ini. Tapi hidayah bagi orang-orang beriman. Sabar bagi orang-orang beriman. Khusyuk bagi orang-orang beriman. Tenang bagi orang-orang beriman. Ketika dia terus istiqomah di jalan Allah, itu sebenarnya adalah zona nyaman. Ya, bukan hanya zona nyaman di dunia. Di dunia kan sudah dapat barokah ya. Itu akan menjadi zona nyaman di akhirat mitra. Itu akan menjadi zona nyaman ketika kita melewati siratal mustaqim. Di mana di bawahnya itu adalah seperti kuali yang menggelegak. Di atasnya itu adalah sirat yang sangat tipis. Dan itu hanya bagi orang-orang yang mampu menjadikan keimanannya itu adalah cukup. Itu adalah zona kebahagiaan dan ketenangan.
Bagaimana kita sampai ke sana? Kita sedang belajar dan kita harus terus belajar. Fastabiqul khairat, menjadi lebih baik, menjadi berburu. Kalau di bulan Ramadan hunting Lailatul Qadar. Betul. Kita cari ini, jangan tunggu Ramadan kita hunting Lailatul Qadar. Kita berburu, hunting apa? Fastabiqul khairat. Hunting al khairat. Kan gitu. Ya. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang tidak pernah menyesal kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita kembali kepada Allah. Kalau yang masih muda, jangan melihat kemudaannya. Karena kita harus belajar. Bunda punya anak 29 tahun Allah ambil. Padahal kita yang sudah berwasiat, sering berwasiat. Tapi Allah kembalikan, mengambil yang muda. Jadi tidak harus tua wafat itu. Ya, apalagi yang tua seperti kita. Tidak akan pernah balik muda, mitra. Kita akan terus menunggu itu. Masa penungguan itulah. Mari kita ambil peran sebaik-baiknya. Tancapkan sabar dan syukur dalam diri kita. Sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang terus merasa diri kita sakinah. Terus merasa diri kita itu punya integritas yang kuat. Terus kita melaksanakan segala sesuatu totalitas. Ambil peran yang aktif, tidak pernah pasif. Baik dalam hati kita, zikrullah kita yang terucap, ataupun apapun yang kita lakukan, kaki dan langkah-langkah kita semuanya. Wijah, tujuan hidup kita. Semua harus diarahkan kepada visi kita adalah mardatil, membangun kehidupan, keimanan dan ketakwaan dalam lingkungan diri kita, pribadi kita, keluarga kita. Insya Allah masyarakat kita dengan dakwah ini. Itu mitra, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Buat saya terutama yang sudah mulai tidak muda lagi. Juga buat teman-teman juga yang juga masih tidak muda lagi, dan juga kepada saudara-saudara, anak-anakku sekalian. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل في حسن الظن إليك وأعوذ بك من سوء الظن إليك. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله. Ma'assalama, insyaallah kita ketemu lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasir Bunda. Alhamdulillah hari ini Mitra JC kita mendapatkan sebuah kembali semangat dan motivasi untuk tetap terus bersyukur, bersabar, dan tentunya tabah menghadapi dan juga teguh, tangguh, dan mampu menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami ucapkan bagi Mitra JC yang sudah setia stay tune dan memberikan partisipasinya. Dan jangan lupa insya Allah program Teladan Muslimah kembali akan mengudara di hari Rabu pekan depan, tentunya di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Bunda Fatia. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Terima kasih banyak Mitra JC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.